Suplemen populer ini sebenarnya aman nggak sih secara jangka panjang untuk ginjal kalian? Disclaimer, saya bukan tenaga ahli profesional. Kalau kalian memang ingin mendapatkan advice yang lebih legit, silahkan kalian bisa konsultasi ke dokter yang memang menangani hal ini. Jadi miskonsepsi kreatin menyebabkan disfungsi ginjal itu karena ada kenaikan kreatinin. Memang pada beberapa kasus, kreatinin ini bisa menjadi pertanda adanya disfungsi ginjal. Tapi ternyata kenaikan kreatinin pada pengguna kreatin itu berbeda jika dibandingkan dengan kenaikan kreatinin pada orang yang disfungsi ginjal. Kenaikan kreatinin pada pengguna kreatin itu karena kreatin akan dipecah atau dicerna dan menghasilkan si kreatinin tersebut. Jadi systematic review oleh Guingamp et al. Pada tahun 2020 dengan subjek mayoritas wanita menyimpulkan tidak ada efek negatif pada ginjal dan hati. Dan juga studi oleh Almeida et al. Pada tahun 2020 dengan subjek mayoritas pria itu tidak menemukan adanya efek negatif pada ginjal, hati, dan juga lipid panel. Namun berbeda kasusnya jika kalian mempunyai disfungsi ginjal dari awal. Jadi saran saya coba konsultasi ke dokter dulu kalau misalkan kalian merasa kalian mempunyai potensi untuk adanya disfungsi ginjal. Karena dalam kondisi tertentu kita nggak bisa menampik bahwa jika kita mempunyai disfungsi ginjal, penggunaan suplemen itu harus lebih berhati-hati. Untuk kalian dengan ginjal yang sehat, nggak perlu takut untuk menggunakan kreatin karena sudah dibuktikan aman dalam jangka waktu yang panjang. Kalau misalkan kalian lagi cari kreatin bagus, langsung aja cek kreatin dari Profus di e-commerce kesayangan kalian. Intermittent fasting adalah strategi yang cukup baik, namun ternyata dibuktikan tidak lebih baik dibanding restriksi kalori biasa. Intermittent fasting memang sangat efektif untuk membatasi jumlah makan kalian. Namun dengan total kalori dan makronutrients yang sama, intermittent fasting tidak lebih baik ketimbang restriksi kalori dalam konteks menurunkan berat badan kalian. Sebuah meta-analisis tahun 2022 menemukan bahwa perubahan berat badan dan BMI antara orang yang intermittent fasting dan restriksi kalori biasa itu tidak terlalu berbeda, yang menunjukkan tidak ada keuntungan signifikan untuk intermittent fasting. Intermittent fasting sering dikaitkan dengan autofagi juga. Namun studi oleh Bagernia et al. Pada tahun 2018 itu menyatakan bahwa baik IF ataupun restriksi kalori biasa sama-sama menghasilkan autofagi tanpa keunggulan yang jelas di antara salah satunya. Namun sekali lagi, intermittent fasting mungkin aja cocok untuk kalian, apalagi yang ingin mengontrol gula darah misalkan, ingin menurunkan berat badan tanpa pusing. Namun itu semua balik lagi ke pemilihan pola makan dan juga pemilihan makanan kalian. Kalau misalkan kalian makan terlalu banyak, over calories pada jam makan kalian, maka hasilnya nggak akan terlalu beda juga. Jadi meski intermittent fasting adalah metode yang baik, jangan gampang kemakan oleh overclaim di luar sana.